Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami dari kelompok 4 mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Dr. Praptini Yulianti selaku dosen pengampu mata kuliah Teori MSTM serta Bapak Ibu mahasiswa S3 Ilmu Manajemen yang kami banggakan. Izinkan kami dari kelompok 4, saya sendiri Zakaria Rialmi, kemudian Ibu Gebrina Ayu Pramesti dan Bapak Mirda Falevi akan menyampaikan pemaparan hasil diskusi yang sudah kami lakukan terkait dengan artikel utama di pertemuan yang kelima, yakni terkait dengan creativity and innovation, a critical review and practical recommendation. Jadi artikel ini adalah artikel yang ditulis bersama-sama oleh David J. Hughes dari Manchester Business School, England atau United Kingdom. Kemudian ada Alan Lee dari University of Exeter, United Kingdom. Kemudian ada Amy Waitian dari Curtin Business School, Perth, Australia. Kemudian ada Alex Newman, Deakin University of Australia, and Alison Lee Good from Aston Business School, United Kingdom. Kemudian terdiri dari 21 halaman yang cukup panjang dan semua rasanya seperti yang kami bahas adalah inti dari hubungan antara leadership, creativity, dan inovasi. Jadi ini adalah critical review dan nanti peneliti memberikan rekomendasi-rekomendasi praktis kepada para peneliti untuk melakukan penelitian selanjutnya. Baik, kemudian ini adalah beberapa latar belakang kenapa peneliti kemudian menjelaskan bahwa penelitian adalah suatu penelitian yang penting, karena yang pertama, dikatakan bahwa banyak sekali kita yang sepakat bahwa kreativitas itu sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya terdiri dari penataan ulang atas apa yang kita ketahui untuk mencari tahu apa yang tidak kita ketahui. Karena itu berpikir kreatif kita harus mampu untuk melihat kembali terhadap apa yang biasanya kita ambil begitu saja. Ya, jadi ini adalah pendapat George Miller dan rasa-rasanya definisi dari kreativitas ini cukup banyak diadopsi oleh para akademia dan peneliti. Kemudian dikatakan bahwa kreativitas dan inovasi adalah dua variabel yang sangat penting bagi satu organisasi untuk mempertahankan keunggulan kompetitifnya. Kemudian industri dan akademisi telah menempatkan kreativitas dan inovasi adalah penelitian yang penting dan terus berkembang hingga saat ini. Kemudian penelitian ini mengklaim bahwa sayang sekali penelitian yang sudah ada pada saat ini sifatnya masih sepotong-sepotong. Akibatnya kepemimpinan, kreativitas, dan inovasi terfragmentasi dan terutama diisi oleh studi eksplanatori yang tidak terkait dengan kerangka pemersatu apapun. Jadi mereka klaim penelitian yang ada saat ini masih bersifat sepotong-sepotong, sehingga terjadi ambiguitas terkait dengan kreativitas dan inovasi. Sebagai informasi tambahan, dengan meningkatnya penelitian di bidang kreativitas dan inovasi, tampaknya mengurangi pertimbangan terhadap perhatian fundamental, seperti pengukuran dari konstruk kunci, dan penggunaan desain study yang sesuai untuk ditujukan dan pertanyaan penelitian-penelitian yang menarik untuk diajukan. Nah, kemudian kreativitas dan inovasi sudah tercakup dalam banyak literatur, tetapi biasanya hanya dibahas secara singkat, kemudian secara deskriptif, dicatat sebagai area untuk penelitian selanjutnya. Jadi berkisar hanya kepada 3 area yang tadi. Kemudian penelitian ini bersifat twofold, artinya 2 kali lipat. Mereka peneliti kemudian meringkas tren-tren utama di sepanjang banyaknya variabel terkait dengan kepemimpinan sebagai prediktor, kemudian mediator, dan moderator yang diidentifikasikan dalam literatur. Dengan mempertimbangkan robustness atau kekokohan dari literatur yang didapatkan sejauh ini dan menarik perhatian dari 2 keterbatasan dari penelitian-penelitian yang sudah ada saat ini, yaitu ada bias di situ dan merusak kebenaran. Dikatakan adanya kesalahan dalam hal pengukuran
dan desain studinya atau desain penelitiannya. Sehingga mereka, peneliti, menawarkan adanya panduan pragmatis untuk mengisi gap atau keterbatasan ini pada penelitian selanjutnya. Nah, kemudian tambahan kenapa penelitian ini perlu untuk dilakukan. Selanjutnya, peneliti memberikan outline terkait dengan strategi pencarian sistematis yang digunakan untuk mengidentifikasi semua paper yang telah menguji terkait dengan variabel kepemimpinan, kreativitas, dan inovasi, atau keduanya, kombinasi keduanya. Setelah itu, barulah mereka beranjak kepada 5 review substantif. Yang pertama, dikatakan di sini ada review substantif yang pertama, yaitu terkait dengan meninjau kembali well-trodden path, ya, atau jalan yang dilalui dengan baik. Baik itu konseptual dan definisi dari kreativitas dan inovasi. Memperjelas cara keduanya berhubungan dan apa yang membuat dua variabel ini begitu unik. Karena meskipun sebelumnya banyak paper telah membahas masalah ini, ulasan-ulasan yang mereka tampilkan menurut klaim dari paper ini tetap tidak jelas. Jadi mereka berusaha ingin kembali ke well-trodden path yang tadi dan mengisi gap ketidakjelasan antara paper yang telah ditulis sebelumnya. Kemudian yang kedua adalah menyediakan systematic review dari variabel kepemimpinan yang telah diuji hubungannya dengan kreativitas dan inovasi. Ya, bersamaan dengan review dan pengelompokan dari moderator yang diajukan pada hubungan ini. Kemudian menguji mekanisme mediasi oleh pemimpin yang secara teoritis mempengaruhi kreativitas dan inovasi di tempat kerja. Peneliti nanti di ujung memberikan taksonomi teoritis dan variabel mediasi yang dapat digunakan sebagai panduan untuk penelitian selanjutnya. Kemudian menguji desain penelitian yang saat ini banyak digunakan, ya, dengan fokus secara khusus berbasis kepada concern terhadap endogenitas. Ya, lebih lanjutnya peneliti berharap untuk menguji model proses kausal, di mana selalunya peneliti berharap untuk menguji model proses kausal ini dan perilaku pemimpin mempengaruhi kreativitas dan inovasi melalui beberapa mekanisme mediasi. Sayangnya, banyak sekali model yang digunakan tidak sesuai untuk menguji model dan membuat kesimpulan kausal, sehingga memperlengkapi peneliti selanjutnya untuk menguji pengaruh dengan cara yang lebih robust, ya, atau lebih kokoh. Kemudian menguji pendekatan yang saat ini untuk mengukur kreativitas dan inovasi, termasuk review ahli dari skala psikomotoris populer dengan pandangan untuk membangun yang telah mereka lakukan dan tidak diukur. Ya, jadi terakhir, peneliti mengidentifikasi area-area kunci untuk penelitian selanjutnya yang harus memproduksi bukti yang sistematis dan diandalkan untuk melayani platform pengembangan teori dan rekomendasi kebijakan yang dapat dipercaya. Ya, jadi ini adalah latar belakang yang diajukan oleh peneliti. Kemudian strategi penelitian digunakan, penelitian menggunakan mereview literatur empiris, pencarian komprehensif dan studi yang relevan dengan menggunakan database ProQuest, SIGINFO, EBSCO, dan ISI Web of Science dengan menggunakan pencarian keyword. Yang pertama adalah leadership, kemudian leader, creativity, innovation, creativity behavior, dan innovative behaviors. Pencarian menggunakan jurnal artikel, disertasi, book chapter, conference proceeding, sehingga total peneliti mengidentifikasi ada 185 publikasi dan 195 sampel bebas. Ya, beberapa publikasi yang dilaporkan menggunakan sampel ganda atau multiple, ya. Kemudian 59 sampel berada pada analisa level tim atau organisasi, sementara sisanya berada pada level individu. Secara umum dan luas studi yang digunakan dengan sampel lapangan adalah pekerja, tetapi ada 8 studi yang menggunakan sampelnya student atau pelajar. Nah, yang pertama adalah peneliti membagi ke dalam beberapa section, ya. Section yang pertama itu menjelaskan terkait dengan definisi dari kreativitas dan inovasi. Ya, kalau kita lihat di sini sekilas
dikatakan bahwa kreativitas dan inovasi dalam pekerjaan adalah proses, hasil, dan produk yang mencoba untuk mengembangkan dan memperkenalkan cara baru dan lebih baik dalam mengerjakan sesuatu. Tahap kreativitas dalam proses ini mengarah kepada menghasilkan ide dan inovasi ke tahap selanjutnya di dalam mengimplementasikan ide, mengarah kepada prosedur yang lebih baik, praktek, dan produk. Kreativitas dan inovasi akan selalu menghasilkan manfaat yang dapat diidentifikasi. Nah, ini adalah definisi umum yang peneliti dapatkan dari artikel yang sudah mereka coba explore ya. Kemudian secara sekilas mereka katakan tidak ada yang salah dengan definisi kreativitas dan inovasi di atas. Tetapi secara jelas sebenarnya dapat disimpulkan di saat yang sama definisi ini mengalami kesulitan ya terkait dengan keterbatasannya, yaitu mengenai hasil dan produk. Ya, definisi yang diambil dari antecedent atau permulaan atau awal dan outcome atau akhir sering digunakan di banyak penelitian psikologis dan manajerial. Tetapi definisi ini dibatasi oleh dua alasan. Yang pertama adalah definisi di atas tidak menggambarkan sifat dari fenomena yang menggiring kepada kesalahpahaman dan pendorong pengembangan pengukuran yang buruk. Yang kedua, sulit untuk membedakan fenomena dari dampaknya. Kreativitas dan inovasi berbicara mengenai outcome dan produk, sehingga sering diasosiasikan dengan keuntungan. Nah, jikalau kita mengikuti logika ini, maka ide tidak akan bisa disebut kreatif sampai hal tersebut membawa keuntungan kepada organisasi. Sehingga definisi ini pun masih bersifat problematis ya, atau pro dan kontra. Kita ambil contoh seperti mobil misalnya, atau komputer, vaksin, akan dianggap tidak kreatif jika mereka tidak memberikan keuntungan apapun. Jadi jika sesuatu itu kreatif, tidak kreatif, dan menjadi kreatif kembali ditentukan oleh kekuatan pasar. Ya, contohnya pesawat Concorde yang pernah kita dengar, ya, kecepatannya melebihi kecepatan suara. Ya, sempat menjadi ide yang kreatif, kemudian tidak kreatif dan kembali kreatif. Jadi akan sangat tergantung dengan kekuatan pasar. Nah, kemudian peneliti melakukan coding terhadap penelitian sebelumnya untuk mengidentifikasi kesamaan dan sekaligus mengidentifikasi konsep mana yang paling cocok dan konsep mana yang paling tidak cocok sebagai elemen dari konstruk definisi. 79 artikel menyediakan definisi dari kreativitas dan inovasi, dan 47% fokus semata-mata kepada kreativitas, 32% fokus terhadap inovasi, dan 21% menguji keduanya. Oke. Jadi menarik di sini bahwa peneliti dengan jelas menjelaskan bahwa terjadi keseragaman gambaran ketika kita menjelaskan definisi dari kreativitas. Ya, jelas kalau kreativitas kerja adalah proses menghasilkan ide baru dan asli yang berguna. Elemen dari definisi sangat sesuai dengan sesuai karena menyediakan gambaran yang tepat dari sifat kreativitas tanpa menggunakan antecedent ya atau permulaan dan outcome atau akhirnya. Dan penjelasan yang berlebih terkait dengan apakah ide tersebut memberikan keuntungan atau tidak. Jadi rata-rata semuanya di halaman yang sama atau in the same page ketika menjelaskan definisi dari kreativitas. Tetapi akan menjadi sesuatu yang tidak jelas ketika kita mencoba untuk menggunakan definisi inovasi, ya, definisi dari inovasi. Di penelitian ini dikatakan sementara untuk gambaran terkait dengan inovasi terdapat ketidakjelasan terkait dengan perbedaan definisi yang digunakan di dalam literature. Ya, terdapat 7 perbedaan atau kategori konsep utama. Contoh, misalkan create new ideas. Ini adalah bukan definisi dari inovasi, tetapi ini adalah definisi yang sudah diambil dari definisi kreativitas. Atau organizational benefit, ya, outcome itu sendiri, juga merupakan definisi dari kreativitas. Kemudian, peneliti mengambil 5 konsep yang sesuai dengan inovasi kerja, yaitu terkait dengan problem recognition, atau pengenalan permasalahan, introducing, modifying, promoting, dan implementing new ideas. Ya, peneliti memberikan alternatif definisi dari kreativitas dan inovasi yang bisa diambil oleh para peneliti selanjutnya, yaitu kreativitas dan inovasi adalah
kreativitas kerja concern dengan pengaplikasian perilaku kognitif dan behavioral ketika mencoba menghasilkan ide-ide baru, sementara inovasi concern terhadap pengimplementasian proses ya ketika mencoba untuk mengimplementasikan ide-ide baru. Nah, secara spesifik inovasi terlibat dengan beberapa kombinasi identifikasi masalah atau kesempatan, pengenalan, adopsi atau modifikasi dari ide baru yang terkait dengan kebutuhan organisasi, promosi dan ide-ide praktek pengimplementasian dari ide-ide ini. Ya, jadi cukup jelas ya perbedaan definisi yang disampaikan oleh peneliti terkait dengan konsep definisi dari kreativitas dan inovasi. Ya. Kemudian ini penting untuk memberikan penjelasan bahwa definisi konseptual dan kreativitas dan inovasi bebas dari anteseden apapun, ya, dan potensi outcome atau keuntungan organisasi apapun. Ya, dengan kata lain, kreativitas dan inovasi tidak dipicu oleh satu kondisi apapun, dan terlepas apakah ide kreativitas dan inovasi ini menghasilkan atau tidak memberikan outcome apapun bagi organisasi. Ya, sehingga bisa disimpulkan bahwa kreativitas dan inovasi adalah dua konsep yang berbeda, tetapi sangat berhubungan. Kreatif berarti menghasilkan ide-ide baru, sementara inovasi berarti upaya untuk memperkenalkan, memodifikasi, mempromosikan, dan mengimplementasikan ide-ide ini. Ya, kalau kita lihat di tabel 2, seperti yang terlihat di screen, bahwa feature terkait dengan menghasilkan ide ada di kreativitas tetapi tidak di inovasi ya. Jadi menghasilkan ide itu ada di kreativitas bukan di inovasi. Kemudian promosi dari ide bukan di kreativitas tetapi berada di inovasi ya. Kemudian idea implementation juga berada di inovasi. Novelty ya, absolutely novelty, the generating of something new. Ya, jadi kreativitas itu ya pasti harus novel, harus baru ya. Menghasilkan the generations of something new. Sementara inovasi tidak perlu, ya bisa saja novel, tetapi bisa juga menggunakan adopsi atau mengadaptasi dari ide-ide yang ada sebelumnya, ya. Ya begitu juga dengan fokus terhadap utilitarian, kemudian di mana kreativitas dan inovasi ini dilaksanakan dan bagaimana hasilnya, ya. Ketika kita bicara soal kreativitas, maka produknya adalah proses kreatif yang sukses ya terhadap satu ide, ya. Kemudian di inovasi dikatakan bahwa produk sukses inovatif, ya keberhasilan proses inovatif adalah terkait dengan functioning, ya, memfungsikan dan mengimplementasikan ide. Ya, jadi cukup jelas Bapak Ibu sekalian terkait perbedaan antara konsep kreativitas dan inovasi ya. Dan ini menjawab gap-gap yang selama ini ada di antara peneliti-peneliti sebelumnya yang membahas hal yang sama, yaitu terkait dengan kreativitas dan inovasi. Kemudian yang kedua, section yang kedua adalah leadership ya. Jadi leadership juga menjadi telah diuji dan dinyatakan sebagai salah satu prediktor ketika kita membicarakan soal kreativitas dan inovasi. Ya, banyak penelitian sebelumnya menggunakan pendekatan transformational leadership sebanyak 81 sampel dan LMX atau Leader Member Exchange sebanyak 48 sampel. Ya, bertentangan dengan kondisi ini, pendekatan baru seperti empowering, ya, empowering leadership, servant leadership, dan authentic leadership masih mendapatkan perhatian yang sedikit. Ya, kemudian bahkan leadership style mendapatkan perhatian yang besar, sementara untuk sifat dan personality, ya, seperti IQ dari pemimpin itu masih mendapatkan perhatian yang sangat kecil. Hal ini disayangkan karena studi yang telah diukur seperti karakteristik pemimpin memiliki hubungan yang signifikan dengan kreativitas bawahan. Ya. Nah, kita lihat di tabel yang ketiga, di sini peneliti memberikan beberapa
gaya kepemimpinan ya, ada transformational leadership, leader member exchange leadership, transactional leadership, empowering leadership, authentic leadership, dan servant leadership ya. Berikut juga dengan definisinya. Nah, kemudian peneliti mengelompokkan ke dalam karakteristik ya penelitian, baik itu dari sisi kreativitas maupun inovasi. Nanti diambil dari XS. XS ini adalah cross sectional, kemudian TS itu adalah time separated, L itu adalah longitudinal, dan X itu adalah eksperimental ya. Nah, untuk membedakan beberapa hal terkait dengan definisi kepemimpinan dan kreativitas dan inovasi. Oke, baik. Ini hampir sama ya, Bapak Ibu sekalian. Saya pikir cukup jelas di sini bahwa dari beberapa sampel literatur yang mereka gunakan, ya mengindikasikan ya seberapa besar pengaruh atau hubungan dari gaya kepemimpinan terhadap kreativitas dan inovasi. Ya, kalau kita lihat di sini tanda sigma di sini ya atau tak terbatas ini bukan tak terbatas artinya, tetapi menjelaskan hubungan yang average, yang rata-rata. Kemudian plus 1 ini adalah small, hubungannya kecil, ya kurang dari ya between 0,10 sampai dengan 0,30. Sementara plus 2 ini medium, ya hubungannya medium 0,30 sampai dengan 0,50. Ya, kemudian moderating variables ya. Jadi pemimpin bisa dijadikan sebagai variabel moderasi ya. Hubungan antara leadership, kreativitas, dan inovasi sangat bervariasi. Hal ini bisa saja disebabkan oleh perbedaan metodologi yang dihasilkan dari perbedaan desain penelitian. Contohnya sebagian penelitian based on experiment ya dalam sifat. Tetapi ada juga yang menggunakan survei. Kedua, variasi bisa disebabkan oleh fakta bahwa sifat dari kreativitas dan inovasi berbeda untuk sektor dan peran dari satu organisasi dengan industri yang lain. Nah, ya, satu organisasi dengan organisasi yang lain, satu industri dengan industri yang lain. Ya, saat ini tidak ada paper yang secara empiris meneliti pengaruh cross industry seperti yang disampaikan sebelumnya ya. Sehingga terbuka peluang untuk penelitian selanjutnya. Ketiga, perbedaan ini bisa saja refleksi dari keberadaan moderating ya, seperti yang disampaikan sebelumnya, variabel moderasi berbeda-beda ya antara satu penelitian dengan penelitian yang lain. Dalam beberapa tahun terakhir, penelitian sebanyak 36 sampel telah menyelidiki berbagai variabel moderator yang memperburuk atau memperlemah efek positif dari kepemimpinan positif dan efek negatif dari kepemimpinan negatif. Moderator dapat dikategorikan sebagai atribut pengikut, misalnya kepribadian, motivasi, ya. Kemudian pengikut tadi bawahan ya, Bapak Ibu sekalian. Kemudian pemimpin bisa bicara soal jenis kelamin, dorongan kreativitas, kemudian hubungan antara pemimpin dan bawahan, misalnya LMX ya atau apa tadi member exchange ya, leader member exchange untuk mengidentifikasi dengan pemimpin ya atau aspek tim atau konteks organisasi. Ya, jadi banyak varian yang bisa menyebabkan kenapa variabel moderator ini berbeda antara satu penelitian dengan penelitian yang lain. Ya. Oke, kemudian section yang ketiga adalah mekanisme mediating. Tadi sudah moderator, kita masuk ke mekanisme mediating. Kepemimpinan adalah proses di mana variabel pemimpin mempengaruhi outcome dengan lebih jauh, ya seperti kreativitas dan inovasi, melalui variabel mediasi yang lebih dekat, ya, yaitu misalnya motivasi bawahan. Ya. Nah, berdasarkan penelitian, N64 sampel melalui review yang diuji menggunakan mekanisme mediasi. Ya. Jadi kalau kita lihat di tabel yang atau gambar 2 ini, kita bisa melihat ada gaya kepemimpinan di sini, kemudian ada ya, ada social relational, ada identification based,
ada afektif, ada kognitif, dan ada motivasional ya. Nah, ini nanti bermuara kepada kreativitas dan inovasi. Ya, jadi motivasinya berpengaruh, kognitif juga berpengaruh, ya afektif, identification based, serta social relational ini juga berpengaruh ya. Nah, berdasarkan penelitian dilakukan terdapat dua kelemahan. Yang pertama adalah desain penelitian masih kurang optimal ya dan rawan terhadap bias endogen. Kedua, tidak sistematisnya pendekatan yang diambil dari mediator. Perbedaan pendekatan kepemimpinan seharusnya disesuaikan dengan penjelasan teoritis yang berbeda dari mekanisme melalui apakah mereka mempengaruhi perilaku kreativitas dan inovasi dari bawahannya. Ya, dari review sebelumnya terdapat penekanan terhadap mekanisme motivasi, kognitif dan afektif yang bisa memediasi pengaruh dari leadership kepada kreativitas dan inovasi. Ya, jadi di sini disebutkan ada 3 yang memediasi pengaruh, yaitu motivational mechanism. Mekanisme motivasi mendapat banyak perhatian pada level individual, tim, dan organisasional. Kemudian motivasi intrinsik secara khusus menjadi sangat penting di dalam kreativitas dan inovasi. Motivasi intrinsik ini dihasilkan dari kepentingan individual, engagement, satisfaction, kemudian tantangan positif yang diasosiasikan dengan engagement dengan task ya atau penugasan yang diberikan. Kemudian kognitif mechanism. Performa kreatif membutuhkan pekerja yang mampu menampilkan skill-skill kognitif yang relevan dan terlibat di dalam setiap upaya ekstensif di dalam proses kognitif ya. Kemudian yang ketiga adalah effective mechanism. Ini berbicara soal perasaan positif ya yang telah lama dibangun menjadi awal dari kreativitas melalui uji laboratorium, studi lapangan dan studi harian. Bagaimanapun juga masih sedikit penelitian yang masing-masing mendukung dan menguji perasaan positif sebagai mediator gaya kepemimpinan positif ya atau authentic leadership. Oke. Kemudian section 4 adalah desain penelitian. Asumsi yang dibangun adalah kepemimpinan, kreativitas dan inovasi memiliki hubungan ya dan pemimpin mampu baik secara langsung tidak langsung ya statistically ya secara statistik itu memiliki hubungan kausalitas ya menyebabkan meningkatkan dan menurunkan frekuensi dan kualitas dari kreativitas dan inovasi yang ditampilkan oleh bawahan ya dan tipikal penelitian menggunakan desain cross sectional ya yaitu di mana oleh semua variabel penelitian diukur pada saat yang sama dan menilai kreativitas dan inovasi melalui penilaian diri sendiri ada 58 sampel. Atau penilaian lainnya, biasanya seorang manajer dengan sampel 73, sehingga secara total 80% dari studi yang diidentifikasi menggunakan desain seperti di atas ya, dan banyak juga menggunakan model proses kausal di sepanjang garis kepemimpinan, kemudian ada variabel mediator, kemudian ada kreativitas dan inovasi. Sayangnya, desain ini tanpa penggunaan prosedur variabel instrumental tidak mampu memberikan perkiraan yang kuat dari efek kausal karena bias endogenitas yang tadi. Pada desain cross-sectional, penelitian yang mengandung 2 unsur, di mana pekerja menilai persepsi mereka dari kepemimpinan otentik, yaitu prediktor, kemudian level motivasi mereka sendiri atau mediator, dan pemimpin menilai kreativitas pekerjanya, ya, atau outcome. Kemudian section yang kelima adalah mengukur kreativitas dan motivasi ya. Nah, studi yang menguji hubungan antara kepemimpinan, kreativitas dan inovasi menggunakan berbagai pengukuran survei seperti skala psikometris diri sendiri ya. Penilaian lain menggunakan skala psikometris adalah penilaian dari rekan sejawat maupun supervisor atau atasan. Ya, menghitung kriteria objektif dan pengukuran eksperimen. Salah satu penghambat di dalam penelitian mengenai kreativitas adalah kurangnya definisi yang jelas dan tepat untuk kata kreativitas itu sendiri, sehingga sulit untuk mengukur konstruk. Hanya 10 penelitian yang menguji kreativitas dan inovasi melalui non-survey ya, dari sampel yang peneliti dapatkan. Jadi peneliti menawarkan ada akurasi atau perwakilan konstruk, sehingga nanti pengukuran dari kreativitas dan inovasi ini bisa lebih presisi ya, atau lebih akurat. Yang pertama adalah pengukuran terkait dengan person atau trait atau sifat ya. Ciri-ciri atau sifat seseorang yang kondusif terhadap kreativitas dan inovasi. Nah, ini bisa diukur dan lebih akurat ya.
Kemudian proses, perilaku, tindakan, proses kognitif yang dilakukan oleh seseorang atau tim terlibat ketika mencoba untuk menghasilkan dan menerapkan ide kreatif. Press atau environment, ciri-ciri lingkungan di mana kreativitas atau inovasi terjadi, serta output atau produk berupa ide-ide kreatif yang dihasilkan atau output inovatif yang dilaksanakan. Ya, oke, baik. Oke, nah kemudian kesimpulan, ya, kesimpulan. Usulan untuk penelitian lebih lanjut. Nah, dikatakan di sini peneliti merekomendasikan skala psikometris baru, ya, yang untuk menguji tahapan kunci dari kreativitas dan inovasi yang detail, menyediakan pengukuran konstruk yang mewakili. Yang kedua, menguji segi yang berbeda dari kreativitas dan inovasi, ya, baik itu orang, proses maupun produk. Contoh satu bisa mengukur proses dan ide promosi, atau satu bisa mengukur kualitas produk aspek kinerja dari ide promosi. Secara khusus terdapat kebutuhan pengukuran perilaku atau proses yang menguji individu dan tim yang menghasilkan atau mengimplementasikan ide-ide baru. Ya. Kemudian yang kedua, usulan untuk penelitian selanjutnya adalah memberikan skala baru dan ukuran kreativitas dan inovasi secara eksklusif. Ya. Kemudian peneliti memberikan pengukuran baru. Penelitian bisa dimulai dengan menilai anteseden yang biasa dan unik dari kreativitas, inovasi, dan subprosesnya. Ya. Kemudian untuk desain penelitian, sangat penting bagi peneliti untuk membangun kausalitas dengan menggunakan desain yang mampu untuk menerapkan, dan pilihan terbaiknya adalah desain eksperimental. Ya. Ketika desain eksperimental tidak memungkinkan dan kurang sesuai, maka studi lapangan perlu dilakukan dan melakukan segala kemungkinan untuk mengidentifikasi variabel instrumental dan menggunakannya untuk mengontrol varian endogen dengan modelnya. Ya. Kita harus menghilangkan ketergantungan dengan desain cross-sectional dan beralih kepada desain longitudinal dan secara teoritis sesuai dengan rentang waktu. Ya. Kemudian desain terbaik adalah multi-study, ya, termasuk 2 atau lebih studi. Kemudian percobaan terkontrol secara acak yang menetapkan sifat kausalitas untuk setiap bagian dari model. Yang kedua, percobaan lapangan cross-sectional atau longitudinal atau survei study yang bila perlu menggunakan variabel instrumental dan jeda waktu yang sesuai. Ya, studi semacam ini akan memberikan daftar periksa, ya, atau cek. Kemudian leadership main effect, melengkapi dan melebihi fokus gaya kepemimpinan dan mengeksplor efek dari karakteristik pemimpin sebagai sifat, ya. Personality, IQ, perilaku, gaya berbicara, bahasa tubuh, dan materi kehadiran. Kemudian menguji hubungan antara karakteristik pemimpin dan nuansa aspek dari proses kreatif dan inovatif. Kemudian menguji efek dimensional dari gaya kepemimpinan seperti transformasional, transaksional, servant, dan authentic leadership. Menguji efek hubungan dari karakter gaya kepemimpinan untuk menentukan apakah ini menjadi best predictor dari kreativitas dan inovasi. Kemudian penelitian selanjutnya lebih ditujukan kepada level tim dan organisasi. Pada level tim terdapat kebutuhan untuk berpindah dari variabel kepemimpinan dan mempertimbangkan hubungan pimpinan bawahan dan pengaruhnya terhadap kreativitas dan inovasi. Ya. Kemudian yang keempat, leadership moderator. Nah, di sini ada beberapa moderator yang bisa disarankan, yaitu mencoba untuk mereplikasi pengaruh moderasi yang ditemukan pada studi tunggal, ya, lintas variabel dan peristiwa. Mengembangkan kerangka teoritis yang lebih jelas dalam pengelompokan variabel moderator. Kemudian fokus yang lebih besar terhadap suatu hal seperti peran dari konteks industrinya, ya. Kemudian leadership mediator, hindari penekanan yang berlebihan kepada motivasi dibandingkan dengan mekanisme lain yang belum dipelajari, yaitu afektif dan kognitif. Mengeksplor pengaruh dari motivasi intrinsik dan ekstrinsik untuk kreativitas dan inovasi. Secara khusus fokus kepada penghargaan kontingensi kreativitas dan bagaimana ini mempengaruhi motivasi intrinsik. Ya, upaya yang lebih besar untuk mengeksplorasi jalur mediasi, baik itu dengan kategori self-efficacy versus psychological empowerment, dan kategori antara motivational dan kognitif. Ya. Kemudian eksplor bagaimana pemimpin mengembangkan kognitif, skill, kemampuan dari bawahan. Kemudian menguji bagaimana perbedaan mediator menghubungkan dan perbedaan aspek dari kreativitas dan inovasi, ya, menghasilkan ide dan mengimplementasikan ide.
Kemudian menentukan apakah variabel kepemimpinan adalah mediator yang paling prediktif, serta fokus yang lebih besar terhadap proses tim dan organisasi. Ya. Kemudian ini ada beberapa daftar pustaka yang kami gunakan di dalam diskusi terkait dengan artikel ini. Demikian yang bisa disampaikan. Barangkali nanti kita akan masuk ke sesi diskusi yang lebih dalam. Masukan dari Ibu Praptini dan Bapak Ibu sekalian tentu sangat kami butuhkan, sehingga nanti penelitian-penelitian terkait dengan kreativitas dan inovasi ini, terutama topik kreativitas dan inovasi, bisa menjadi tambahan pengetahuan bagi kita semua. Ya, demikian yang bisa disampaikan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan akan dilanjutkan selanjutnya oleh rekan saya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Selamat siang.